Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nuzul Rahmaranau dengan NIM 0805 1182 dari kelas B Ilmu Kelautan Angkatan 2021. Jadi di sini saya akan membuat laporan akhir tentang klasifikasi tak terbimbing yang merupakan laporan akhir dari praktikum dasar-dasar penginderaan jauh. Jadi sebelum saya mengolah datanya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang klasifikasi tak terbimbing. Jadi klasifikasi citra itu bertujuan untuk melakukan kategori secara otomatis dari semua piksel citra ke dalam kelas penutupan lahan atau semua tema tertentu. Nah, data multispektral itu boleh dikatakan menggunakan bentuk klasifikasi pola spektral data untuk kategorisasi setiap piksel berbasis numerik. Nah, klasifikasi unsupervised atau klasifikasi tak terbimbing ini melakukan pengelompokan data dengan menganalisa klaster secara otomatis dan menghitung kembali rata-rata kelas atau kelas min secara berulang-ulang dengan menggunakan komputer atau menggunakan software nmapper. Nah, sumbu horizontal itu menunjukkan nilai piksel pada band-band dan sumbu vertikal menunjukkan nilai kecerahan piksel pada band satu. Pengelompokan piksel menjadi kelas spektral diawali dengan menentukan jumlah kelas spektral yang akan dibuat. Penentuan jumlah kelas ini itu dapat dilakukan dengan memperhatikan jumlah puncak histogram sehingga diperolehlah jumlah kelas spektral yang akan dibentuk. Nah, setelah jumlah spektral ini ditentukan, kemudian dipilih pusat-pusat kelas spektral terhadap setiap pusat kelas spektral. Berdasarkan hasil pengukuran jarak ini, eh, setiap piksel itu dikelompokkan lagi ke dalam satu kelas spektral yang memiliki jarak terdekat. Setelah setiap piksel dikelompokkan, lalu masing-masing rata-rata kelas spektral itu dihitung kembali. Kemudian dilakukan lagi pengukuran jarak setiap piksel terhadap rata-rata kelas baru dan akhirnya piksel dikelompokkan ke dalam spektral yang memiliki jarak terdekat. Baiklah, langsung saja saya akan mengolah data klasifikasi tak terbimbing. Untuk yang pertama, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk pertama-tama itu kita buka dulu aplikasi RMapper-nya. Nah, jika aplikasinya sudah terbuka, itu langsung saja kita klik eh, add algoritma ini, lalu kita ke klik load dataset, lalu masukkan data cluster yang sudah kita klasifikasikan menggunakan aplikasi RMapper ini juga menjadi format ERS. Lalu klik apply, oke, display only. Nah, setelah itu kita klik proses, lalu klik classification, lalu klik lagi ISO class unsupervised classification. Nah, untuk input datasetnya ini kita masukkan lagi data clusternya. Lalu untuk output datasetnya kita juga klik data clusternya, tapi kita tambahin
itu angka satu, kayak jadi pembeda pembeda antara data yang sebelumnya. Nah, untuk auto generate-nya ini kita ganti menjadi 5. Lalu untuk maksimum standar deviation-nya ini kita ganti jadi 2. Dan untuk minimum distance between class means-nya ini kita ganti jadi 1. Lalu kita klik OK dan kita tunggu sampai hasilnya selesai. Nah, jika sudah muncul seperti ini, itu tinggal kita klik OK. Nah, habis itu ini kita close aja. Setelah itu kita buat lembar yang baru. Kemudian, nah setelah itu eh, kita masukkan data yang sudah kita save tadi, yang data cluster cluster satu. Ini apply this layer only. Nah, setelah itu kita klik kanan pada shadow layer ini, lalu kita klik cast display. Nah, seperti ini. Eh, Nah, setelah itu selanjutnya itu kita klik yang bagian yang berwarna ini, lalu kita klik eh, create RGB algoritma. Nah, untuk lalu kita ubah red layer, green layer, dan blue layernya. Untuk red layer itu di band 3, untuk green layer itu di band 6, dan blue layer itu di B7. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita klik kanan pada gambar yang pertama ini, lalu klik quick zoom, lalu klik lagi set geolink to window. Nah, habis itu lanjut yang ini yang kedua juga sama, quick zoom, lalu set geolink to window. Jika sudah, itu pada gambar yang kedua itu kita klik kanan lagi, lalu kita klik Self Values to Profile. Nah, setelah itu klik Edit, lalu klik Class Regions Color and Name. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Sebelum kita melakukan pewarnaan, itu kita cek dulu apakah nomor pewarnaan ini tuh ada 255 atau enggak. Nah, ini udah 255, jadi ini udah benar. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kita akan membuat warna ini sesuai dengan data Landsat yang sudah kita data data cluster yang sudah kita klasifikasikan ini tadi. Misal itu eh, untuk laut itu warna biru, untuk non vegetasi itu warnanya kuning, untuk hijau tua itu untuk mangrove, hijau muda itu untuk non mangrove, dan yang merah itu untuk pemukiman. Nah, yang pertama itu kita akan membuat yang laut, karena ini laut itu
cuma satu, jadi untuk yang satu itu kita akan warnai dengan warna biru. Ini bisa dari set color ini, ataupun bisa kita eh, klik di sini, itu blue. Hmm, Blue, di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan saya skip atau saya percepat videonya karena ini memakan banyak durasi atau memakan banyak waktu. Nah, jadi ini tuh udah setengah jalan pewarnaannya. Terus jangan lupa itu kita save dulu kayak gini. Yes. Nah, setelah itu habis dari di save, di save itu kita jangan lupa di refresh biar menunjukkan perubahannya. Nah, bakalan kayak gini. Ini bisa kita zoom. Nah, seperti ini. Seperti ini. Eh, tapi itu jangan jangan terlalu banyak di refresh karena itu bakal merusak datanya. Oke, kita lanjut buat mewarnain wilayah yang lainnya. Nah, jadi ini itu udah selesai pewarnaannya. Jadi di sini ada 255 warna sudah dimasukkan semua warnanya. Jadi ini adalah hasil warnaannya. Nah, untuk yang hitam-hitam ini itu adalah kesalahan dari data awalnya, dari sananya. Jadi dia warnanya jadi hitam. Untuk lautnya itu jadi warna hitam, bukan warna biru. Untuk selanjutnya itu kita akan memasukkan eh, warna-warna ini itu ke dalam rumus di Word. Jadi untuk selanjutnya itu kita ke Word. Nah, di sini itu
Untuk perairan itu adalah satu biru, non vegetasi itu dua atau kuning, mangrove itu tiga hijau tua, non mangrove itu empat hijau muda, dan pemukiman itu lima merah. Jadi di sini kita tinggal memasukkan rumusnya itu berdasarkan warna yang sudah kita masukkan tadi. Yang ini, nah misal dari sini, if satu 1 sampai dengan 40 itu yang bagian satu. Yang mana yang satu itu adalah biru. Nah, jadi kita masukkan itu seperti ini. Ini kan untuk data saya itu untuk biru itu dari nomor satu sampai nomor 4. Jadi kita masukkan itu dari 1 sampai 4. Nah, 4 itu untuk biru laut, untuk laut, untuk perairan. Nah, sedangkan selanjutnya itu untuk 5 dan 6 ini bisa kita kan 5 sampai 6 5 sampai 6 itu untuk yang warna kuning. Lalu kita lanjutkan sampai terakhir, sampai warna yang 255 itu. Nah, ini untuk datanya itu sudah dimasukkan ke rumus semua. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan ke formula, balik lagi ke algoritmanya tadi. Nah, di cluster ini itu kita masukkan edit formula ini, lalu selanjutnya yang datanya ini itu kita copy, lalu kita pastekan di dalam sini. Nah, kayak gini. Habis itu, nah, habis dimasukin ke sini, itu klik apply change. Nah, kalau udah di apply change, itu kita balik lagi ke peta yang kedua ini. Lalu di peta yang kedua ini itu kita klik kita klik kanan, lalu klik file, lalu save as. Nah, eh, Nah, untuk eh, namanya itu kita namain cluster fix. Kayak gini. Untuk fast of type-nya itu masih di RMapper RMapper raster dataset. Lalu klik OK. Lalu ini kita pilih ke YE 4 byte real, lalu OK. Nah, ini datanya udah kesimpan. Nah, kemudian kalau udah semua itu kita buka WordPad, kita buka aplikasi WordPad,
Nah, ini kita udah buka aplikasinya atau enggak itu bisa kita masukin datanya tadi. Nah, yang cluster fix ini atau kita bisa masukin lewat sini, dia bakal sendirinya masuk di WordPad. Nah, langkah selanjutnya yaitu, nah, kita posisiin ke region info begin yang keenam, itu kita eh, klik kontrol, eh, di kontrol ini. Nah, ini kita klik di region info begin ini, kita klik save. Eh, enggak, klik biasa dulu, terus kita langsung ke paling bawah, itu ke region info end. Nah, itu kita klik shift dulu, baru kita klik region info end. Nah, setelah itu kita eh, hapus. Nah, kayak gini. Ini bisa kita suain dulu. Nah, seperti ini. Ya, itu tadi kita klik Ctrl Save, Ctrl S. Nah, dia bakal ke save. Habis itu kita move lagi ke pinnya tadi. Nah, habis itu kita buat lembar yang baru lagi. Habis itu kita masukkan data yang sudah di save tadi. Masukkan data yang cluster fix yang ini lagi. Nah, habis dari WordPad tadi itu kita masukin lagi datanya. Eh, kita ini saya udah nah habis dari WordPad tadi itu kita klik ini, klik lembaran yang baru, itu masukkan data yang udah kita simpan di WordPad tadi. Klik apply, oke, di slide only. Nah, di situ eh, kita klik edit, lalu klik edit plus regions lagi. Nah, lalu kita masukkan lagi datanya. Nah, habis itu, habis dari masukin data yang fixnya tadi, itu kita set color. Nah, untuk yang pertama itu kan laut.
perairan. Jadi warnanya tetap biru. Nah, untuk yang kedua itu warnanya kuning. Itu eh, menandakan non vegetasi. Nah, untuk yang ketiga itu mangrove. Yang mangrove itu ditandai dengan warna hijau tua atau dark green. Nah, untuk yang keempat itu non mangrove, di mana ditandai dengan warna hijau muda, dan yang terakhir itu yang kelima yaitu pemukiman yang ditandai dengan warna merah, red atau red. Nah, lalu kita klik save, lalu yes. Nah, habis itu untuk memunculkan warnanya itu kita refresh. Nah, maka akan muncul warna seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil dari eh, klasifikasi tidak eh, klasifikasi tidak terbimbing. Ini kenapa warnanya itu oranye karena tadi itu kelamaan dalam mendikit warnanya, memasukkan warnanya. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.